Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini aku akan membahas tentang LIS on Papua. Perkenalkan, aku Pari Era Vanessa Purbasari dengan NIM akhir 062 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember 2023 yang tengah ramai dibicarakan di media sosial. Di tengah ramainya kampanye LIS on Papua, pada nyarinya LIS on Papua di media sosial, khususnya di Twitter, pada akun Tanyakan RL, postingan tersebut disebutkan bahwa hak-hak masyarakat Papua direnggut paksa oleh penguasa. Sebagaimana diketahui, masyarakat Papua sangat menjunjung tinggi adat dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Papua menjadi daerah yang diberkahi dengan kekayaan alam, berupa hutan tropis terluas di Indonesia. Berdasarkan data Auriga Nusantara, sebuah organisasi yang fokus pada pelestarian sumber daya alam di Indonesia, total luas hutan Provinsi Papua dan Papua Barat sekitar 33.847.928 hektar pada tahun 2022. Bagi masyarakat adat Papua, hutan lebih dari sekedar wilayah yang dipenuhi pepohonan. Hutan mengandung nilai budaya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di sana. Itulah alasan kenapa mereka senantiasa berupaya menjaga alamnya dengan baik. Ironisnya, hutan Papua justru terus menyusut setiap tahunnya. Mengutip paper polisi susunan Auriga Nusantara berjudul Hutan Adat Papua Menantiasa. Penyebab penyusutan hutan di bumi cendrawasih adalah penebangan hutan untuk kebutuhan industri di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Kini, salah satu hutan di Papua kembali terancam punah atau terancam hancur. Merujuk penjelasan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dalam petisi berjudul Hutan Seluas Separuh Jakarta Akan Hilang, Mahkamah Agung cabut izin sawit PT IAL. Hutan di Kabupaten Bovendigul akan dibabat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari PT IAL. Luas hutan itu mencapai 36 hektar, lebih dari separuh luas Jakarta. Masyarakat adat Margaworo dan suku Auyu yang hidup dari hutan tersebut tentu tidak setuju dengan keputusan itu. Mereka mengajukan gugatan terkait izin lingkungan kebun sawit PT IAL dengan didampingi Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua. Proses gugatannya kini telah bergulir di Mahkamah Agung. Ini menjadi harapan terakhir bagi masyarakat adat warga Woro dan suku Auyu untuk mempertahankan hutan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka secara turun-temurun. Selain mengajukan gugatan, masyarakat adat Papua juga menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin 27 bulan 5. Mereka menyuarakan keberatan atas upaya pembangunan kebun kelapa sawit di tanah mereka. Pengabdian negara terhadap kami masyarakat adat terlihat jelas dalam kasus-kasus pengambil alihan dan eksploitasi kekayaan alam. Kami tidak mau hidup dengan uang. Tanpa uang pun, saya hidup bertahun-tahun di hutan. Tegas Hedrikus Wuro, perwakilan masyarakat suku Auyu dalam orasinya di depan gedung MA. Seperti yang dilihat di video akun TikTok, WSP aku PORG. Dilansir dari kumparan.com, arti LIS on Papua. Keterkaitan isu LIS on Papua ini memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban berupa hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk hidup dan bebas dari kekerasan. Warga Papua berhak untuk hidup dengan aman dan bebas dari tindakan kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi. Isu-isu yang sering muncul melibatkan pelanggaran hak-hak ini, seperti laporan kekerasan atau aparat keamanan dan konflik bersenjata. Kedua, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Masyarakat Papua berhak untuk mengutarakan pendapat mereka tanpa takut akan represi. Kampanye LIS on Papua seringkali berfokus pada penekanan terhadap kebebasan berekspresi, di mana banyak aktivis yang ditangkap atau dianiaya karena menyuarakan aspirasi mereka. Lalu, terdapat kewajiban negara.
Yang pertama adalah melindungi hak warga negara. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga Papua, memastikan mereka bisa hidup tanpa rasa takut dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Terdapat juga kampanye LSM Papua ini juga bertujuan untuk menarik perhatian internasional terhadap situasi di Papua dan mengadvokasikan untuk pemenuhan hak-hak tersebut. Kampanye ini menyoroti isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, dan tuntutan akan transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah. Dengan meningkatnya perhatian dari komunitas global, ada tekanan yang lebih besar pada pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Papua. Bye-bye, terima kasih.